Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah? Ya. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini ya Allah masih memberikan kita nikmat berupa iman, Islam serta ittiba' atas sunnah Nabi ala manhaj salaf ya. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik, di kesempatan pagi hari ini ya kita akan melanjutkan ya pelajaran kita, yakni pelajaran Nahwu untuk kelas 9 ya. Taib, kemarin kita sudah membahas tentang al-khabar al-khabar anwaul khabar ya. Kemarin kita sudah membahas jenis-jenis khabar, yaitu khabar yang bentuknya mufrad dan khabar yang bentuknya jumlah ya. Nah, kemarin yang udah dibahas adalah khobar yang mufrad. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang khobar yang bentuknya jumlah atau syibuhu jumlah ya. Nah, lihat di sini. Saya ulangi sedikit pelajaran yang lalu ya. Di sini ada contoh kalimat yang nanti khobarnya bentuknya adalah jumlah ismiyah. Lihat nomor 1 di sini. Al-hadiqatu suruha murtafi'un. Ini khobarnya jumlah ismiyah. Al-qaryatu syawari'uha nazifah. Al-khabar jumlah ismiyah. Al-khabarnya di sini suruha murtafi'un. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian selanjutnya ar-rabi'u jawwuhu mu'tadilun. Nah, oke. Kemudian di sini as-sa'atu tanqusul a'mar. Kemudian al-aqilu yuhasibu nafsahu. Kemudian ada al-ilmu yanfa'u sahibahu. Ini tiga-tiganya khabar jumlah fi'liyah. Nah, dari sini yushtaratu ya, disyaratkan fil khabar al-jumlah ya. Disyaratkan pada khabar yang bentuknya jumlah, baik dia ismiyah ataupun fi'liyah, ayyashtamila ala domir. Harus di dalam khobarnya itu harus ada domir ya'udu alal mubtada, yang kembali domirnya tersebut kepada mubtada. Mubtadanya apa? Mubtadanya yang pertama ini kayak suruha murtafi ya, al-hadiqatu. Nah, di sini harus ada khobarnya itu suruha murtafiun. Nah, dalam khobarnya ini harus ada domir yang sesuai atau kembali kepada mubtada'nya. Nah, al-hadiqah ini muannas kan? Makanya dia perlu domir yang sesuai dengannya, yaitu domir ha. Ya? Enggak bisa kita katakan al-hadiqatu surun murtafiun, enggak bisa. Ya? Harus ada domir yang kembali kepada mubtada'nya, ya. Oke, lihat di sini yang kedua, al-qaryatu syawari'uha nazifatun. Ya. Ada hanya juga, hanya ini kembali ke al-qaryah. Sedangkan yang ketiga, ar-rabi'u jawwuhu. Nah, ar-rabi karena dia ini mudzakkar, maka tandanya adalah hu, bukan lagi ha ya. Baik. Nah, kemudian lihat yang bagian jim, yang khobarnya jumlah fi'liyah. Antum lihat di sini. Mubtada'nya adalah as-sa'ad, kemudian al-aqil, baru al-ilmu. As-sa'ad ini muannas, maka perlu ada ta'nisnya di sini. Tangkusunya ini ta untuk domir hiya. Kayak al-aqil itu mudzakkar, maka dia menggunakan yu. Untuk domir huwa itu fi'il mudhari'nya menggunakan ya. Ya, sama dengan al-ilmu pakai juga huruf ya. Adapun as-sa'ad ini ya domirnya adalah hiya, maka dia
tangkusu, ya. Taib. Nah, yashtamila ala dhamirin ya'udu ala al-mubtada'i wa yutabiquhu fil naw'i wal 'adad wa yusamma hadza ad-dhamir rabitan. Di sini disyaratkan pada khobar yang khobarnya itu jumlah, baik dia ismiyah atau fi'liyah, ayyashtamila ala dhamir, di dalam khobarnya itu harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada dan sesuai dengan mubtada tersebut dari segi an-naw, jenisnya, wal adad, dan bilangannya. Wa yusamma hadzal dhamir, dan dhamir yang ada pada khobar yang bentuknya jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, dhamirnya ini disebut dengan rabit. Rabit, sebutan dhamir yang kembali kepada mubtada pada khobar yang jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Baik. Nah, lihat yang bagian dal. As-salamatu fil istiqamati. Keselamatan itu berada dalam kekonsistensian, konsisten. Nah, istiqomah itu konsisten, artinya itu enggak ke kiri ke kanan, artinya lurus saja. Tuh, istiqomah itu konsisten. Jadi, misal ada orang yang dia orang Islam, dia konsisten dengan Islamnya. Ya, konsisten dengan Islamnya itu artinya apa? Dia jalankan semua perintah, dia berusaha meninggalkan semua larangan. Nah, itu dia. Itu artinya konsisten. Jadi, keselamatan itu berada pada sikap konsisten. Baik. Nah, al-khobar di sini syibuhu jumlah jar wa majrur. Khobar pada as-salama fil imtihan ini bentuknya adalah syibuhu jumlah yang dia bentuknya jar dan majrur. Nih, fil istiqamah, ini dia. Baik. Yang selanjutnya al-izzu tahta zillis suyuf, ya. Nah, keagungan ataupun keperkasaan itu ya berada di bawah bayang-bayang pedang, ya. Al-khabar syibhu jumlah zorof. Nah, tengok di sini. Khabarnya adalah bentuknya syibhu jumlah yang bentuknya zorof. Nah, di sini mana zorofnya? Tahta zilli as-suyuf. Ini dia. Tahta zilli as-suyuf. Ini dia khobar yang bentuknya syibhu jumlah. Yang nomor satu tadi as-salamah itu mubtada'nya. Fi al-istiqamah ini dia menjadi khobarnya yang terdiri dari jar dan majrur. Ya, baik. Kemudian al-haqqu fauqa al-quwwah. Ya, kebenaran itu di atas kekuatan. Lihat di sini, ya, kebenaran itu di atas kekuatan. Khobarnya adalah syibhu jumlah, ya, syibhu jumlah yang juga zorof. Fauqa itu zorful makan, ya. Taib. Anwaul khobar. Nah, lihat di sini ada skemanya, ya, anwaul khobarnya. Antum tengok sini. Ada mufrad, ada jumlah, ya, ada mufrad, ada jumlah. Jumlah terbagi dua lagi. Ada yang ismiyah dan ada yang fi'liyah. Nah, mufrad, jumlah, kemudian ada yang syibhu jumlah, ya, sini. Syibhu jumlah dia terdiri dari jar wa majrur dan zorof. Taib. Tadrib, ya, latihan. Ayin al-khabar wa naw'ahu fi kullin mimma ya'ti. Ya. Tentukanlah khobar dan bentuknya pada setiap contoh atau pada semua contoh di bawah. Ya. Ad-dunya faniyatun wal malu 'ariyah. Nah, mana ini cara jawabnya? Ini kita lihat ya. Untuk tadrib ini, ya, di sini enggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Maka, nah, ini menjadi tugas antum dari nomor 1, dia di halaman 54 ini, ya, latihan di halaman 54, soal-soalnya itu ada di halaman 55, ya. Maka di sini ada latihan sebanyak 7 soal. Perintah dari soal ini adalah
dia meminta agar antum menentukan mana khobar pada kalimat-kalimat berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 7. Ini jadi PR dan dikumpul, ya. Taib. Jadi dikerjakan ya, jangan tidak dikerjakan. Taib. Kita sambung. Kaifa nuhawwilu al-khabarul mufrada ila jumlatin wal jumlah ila mufrad. Nah, tengok sini. Bagaimana kita merubah khobar mufrad menjadi khobar yang bentuknya jumlah dan khobar yang bentuknya jumlah menjadi khobar yang mufrad? Adakah caranya? Taib sini. Al-amsilah sini. Muhammadun karimul khuluqi. Nah, tengok situ. Muhammadun karimul khuluqi. Nah, naul khobarnya ini mufrad, ya. Naul khobarnya mufrad. Muhammadun khuluquhu karimun. Nah, tengok di sini. Jumlatun ismiyatun listimaliha ala rabit. Tengok di sini, ya. Kata khuluquhu itu menjadi jumlah ismiyah, ya. Listimaliha karena, ya, pada jumlah ismiyah ini ada robitnya. Mana robitnya? Domir hu. Jadi ini adalah merubah cara merubah domir cara merubah khobar yang khobarnya itu mufrad ke jumlah, atau merubah khobar yang jumlah menjadi mufrad. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Muhammadun karimul khuluqi. Nah, di situ kata karimnya itu mufrad, ya. Sedangkan kalau dia ada domir yang dia menjadi robit, maka otomatis dia berubah menjadi khobar yang ini bentuknya jumlah. Taib, ya. Walaupun kata karimul khuluqi, ya, itu bentuknya sudah mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Namun karena tidak ada robit, ya, tidak ada robit yang dia kembali kepada si mubtada, maka kita katakan dia menjadi khobar mufrad. Bisa dipahami, ya? Baik. Kita lihat yang nomor 2. Al-hadiqatu murtafi'atus suri. Ya. Al-hadiqatu murtafi'atus suri. Ya. Taman itu, ya, tinggi pagarnya. Itu kalau gaya bahasa Indonesia itu memang kayak gitu, nggak bisa dibuat kayak gaya bahasa Arab. Al-hadiqatu murtafi'atus suri, nggak bisa. Karena dalam bahasa Indonesia itu bakal tetap ada kata ganti orangnya, tetap adanya, ya. Nggak bisa kayak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu bisa, boleh antum buat al-hadiqatu murtafi'atus suri, hilang domirnya, boleh. Dan tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, tetap dia ada domirnya dalam bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab domirnya boleh dihilangkan, boleh juga dimunculkan. Nah, lihat di situ, ya. Kalau kita artikan al-hadiqatu murtafi'atus suri, tetap kita mengartikan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, kebun itu atau taman itu pagarnya tinggi. Nah, tapi kata murtafi'ah pada contoh di sini karena tidak ada domir yang kembali kepada mubtadanya, yakni domir ha yang kembali kepada hadiqah, maka murtafi'ah di situ dikategorikan sebagai khobar mufrad. Nah, beda halnya kalau ada muncul domirnya yang kembali kepada mubtada, yang domir tadi itu namanya adalah apa tadi? Namanya? Iya, namanya tadi dia adalah robit. Nah, jangan lupa, ya, namanya robit. Nah, kalau ada domirnya atau ada robitnya, maka khobar itu tidak bisa lagi kita katakan dia menjadi khobar mufrad, tapi sudah menjadi khobar jumlah. Maka lihat di sini cara ngerubahnya. Nah, jumlah ismiyah listimaliha ala robit. Nah, itu dia. Bisa dipahami? Nah, ya, tengok. At-tilmidhani fahimani. Nah, ya, dua orang murid itu paham. Nah, at-tilmidhani yafhamani.
Kalau dia bentuknya isim fahimani, maka dia menjadi mufrad. Tapi kalau antum merubah dia menjadi fi'il, maka dia menjadi jumlah fi'liyah. Listimaliha ala robit, juga karena ada robitnya. Apa robit untuk tilmizani di sini? Alif dan nun. Atau bukan alif dan nun. Robitnya adalah ya, alif, nun. Itu dia bedanya. Nah, as-sadiqani muta'awinani, itu dia mufrad. Nah, kalau dia jadi jumlah fi'liyah ada robitnya dan bentuknya adalah fi'il. As-sadiqani yata'awanani. Nah, sama kayak yang di atas tadi. Al-asdiqa muta'awinuna, menjadi al-asdiqa yata'awanuna jumlah fi'liyah listimaliha ala rabit. Rabitnya apa pada di sini? Ya, waw dan nun. Ya, taib. Nah, lihat di sini idah penjelasan Muhammadun karimun. Muhammadun karimul khuluq. Khabar marfu mudhaf ilaih. Kan benar kan? Mudhaf ilaih kan? Nah, kalau dia mudhaf ilaih maka ini menjadi mudhafnya. Nah, padahal kan kalau kita pelajari tadi, nah, khobar yang bentuknya dia selain mufrad, dia itu jumlah atau syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu dia ada yang bentuknya jar dan majrur ataupun mudhaf dan mudhaf ilaih. Namun, nah, kalau khobar itu dia mau dikategorikan menjadi jumlah, maka dia harus menggunakan robit di situ. Jadi antum harus mengetahui cara merubah khobar yang awalnya mufrad menjadi jumlah, atau merubah khobar yang awalnya jumlah, antum harus tahu cara merubahnya menjadi mufrad. Ini harus antum pahami, dan ini akan salah satu menjadi soal ujian nanti. Ya, baik. Muhammadun khuluquhu karimun. Nah, lihat di sini cara mengi'rabnya. Kalau dia jumlah, di sini mubtada. Muhammadun itu mubtada. Ya, Muhammadun itu mubtada. Nah, khuluquhu karimun. Nah, ini kalau kita mau i'rab benar-benar ya. Khuluquhu karimun ya. Khuluquhu ini menjadi mubtada tsani. Ya, karimun itu khobar marfu. Kalau kita mau pecah lagi, khuluquhu ini sebenarnya dia sudah menjadi mudhof dan mudhof ilaih juga. Nah, khuluq itu mudhofnya, hu itu menjadi mudhaf ilaihnya. Gabungan khuluquhu ya, gabungan kata khuluq dan hu itu menjadi mubtada sanin. Kalau udah mubtada sanin ya, maka juga harus ada khobarnya. Maka khobar dari kata khuluquhu adalah kata karimun. Jadi karimun ini adalah khobar bagi kata khuluquhu, bukan bagi kata Muhammad. Muhammad ini mubtada satu, mubtada duanya adalah khuluquhu, yang mubtada kedua ini khobarnya adalah karimun. Nah, Muhammad karena dia menjadi mubtada, kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Nah, kalau dia menjadi mubtadanya, maka khobarnya adalah khuluquhu karimun. Ini semuanya digabung, khuluquhu karimun inilah yang menjadi khobar bagi kata Muhammad. Bisa dipahami ini? Ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Khobar, tengok di sini. Khobar jumlah ismiyah, nih dia jumlah ismiyah nih semua nih. Khuluquhu karimun, khobarnya jumlah ismiyah fi mahalli raf'in, pada kedudukan rofa. Kalau ditambah lagi di sini khobar mubtada al awwal, khobarul mubtada'il awwali. Kalau mau ditambahkan ya di sini nih, gabungan khuluquhu dan karimun ini adalah khobar jumlah ya, khobar jumlah ismiyah. Taib. Nah, yang pada kedudukan rofa, karena memang khobar itu harus marfu ya, fi mahalli raf'in
Khobarul mubtada'il awwali, untuk Muhammad. Khobar bagi mubtada yang pertama, yaitu si Muhammad. Ya. Taib, nanti kita sambung lagi pelajaran kita ya. Insyaallah cukup segini saja hari ini. Semoga antum mengerti. Bagi yang nggak ngerti, ya silakan nanti tanyakan kepada Ustaz ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.